Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya menyapa dari mimbar ini kepada seluruh sidang jemaat dan para pemirsa ibadah Paskah live streaming pada kesempatan pagi hari ini. Saya berharap seluruh sidang jemaat dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan dan tetap semangat. Semangat Paskah, semangat kebangkitan. Shalom, shalom, shalom. Kita akan mulai dengan mempersiapkan hati kita dan saya akan mengantarkan Bapak Ibu sekalian dan dalam ibadah pagi hari ini dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambilkan bacaan firman Tuhan pagi ini dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-58. Bunyi firman Tuhan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sidang jemaat, mari kita mengambil waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati. Kami terhimpun ya Tuhan di dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Sungguh Tuhan, kami ingin memuji, menyembah dan mempermuliakan Engkau, Allah kami yang menang dari kematian, Allah kami yang mengalahkan maut. Kami ingin meninggikan dan mempermuliakan Engkau melalui ibadah pagi ini. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh pemirsa yang menyaksikan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini, agar kami boleh mengikutinya dengan hikmat, dengan penghormatan yang penuh terhadap Engkau. Karena kami percaya Engkau tidak hanya hadir di dalam ruangan gedung gereja, tetapi Engkau hadir di dalam keluarga kami, dan Engkau hadir di dalam setiap hati kami bagi orang yang percaya terhadap Engkau. Kami menyerahkan Tuhan pelayanan ibadah sepanjang waktu ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan menyertai. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus dan memberkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah. Penuhi hati kami dengan kemuliaan-Mu, dan biarlah segala hormat, pujian, pengagungan, dan kuasa untuk Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Doa ini kami naikkan. Amin. Shalom sekali lagi sidang jemaat yang ada di rumah. Hari ini kita akan berbakti Minggu 12 April 2020. Ini hari yang spesial bagi kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya untuk kita dapat masuk surga. Mari kita akan bangkit berdiri dimanapun kita berada. Kita akan bersorak-sorai karena Dia bangkit bagi kita. Mari kita mengalahkan maut. Mari kita bertepuk tangan, kita akan memuliakan nama Dia dimanapun kita berada. Bersorak-sorai. Param pam 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 pam.
Param pam pam param pam pam. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam pam param pam pam. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Lebih lagi bersorak, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Lebih lagi Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam pam param pam. Silakan sidang jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita akan duduk berdiam di hadapan Tuhan pada saat pagi yang indah ini. Kita akan menyembah Dia. Allah kita, sungguh kuasa-Nya lebih besar. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat akan setiap masa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pada saat COVID-19 yang ada di dunia yang begitu menyusahkan banyak orang, mari kita percaya di hari kebangkitan Tuhan kita ada suatu kelegaan, ada suatu kesembuhan yang ilahi yang terjadi di setiap dunia ini. Banyak orang yang meninggal dengan sia-sia. Kita nyatakan bahwa kuasa Allah kita terlebih besar. Tidak ada masalah, tidak ada hal yang dapat Tuhan lakukan yang terbaik terhadap hidup kita. Mari kita yakin percaya bahwa Tuhan ada bagi kita semua yang ada di dunia ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu terlebih
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya, amin. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Sungguh benar ya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat ya Bapa pertolongan-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Lebih lagi kuasa-Mu lebih besar ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong
Oh hidupku, Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. sungguh benar ya Bapa, tidak akan pernah terlambat pertolongan-Mu akan kami semua. Bersama dengan-Mu Bapa, kami akan lewati semua hal ini Bapa. COVID-19, keadaan ekonomi setelah pasca virus ini Bapa, kami akan percaya bersama dengan diri-Mu Bapa. Pertolongan-Mu, kasih-Mu akan setiap kami ada di dunia ini Bapa akan nyata Bapa. Dunia ini akan menang, Indonesia, Palembang akan menang melawan COVID-19 Bapa. Di hari kebangkitan-Mu ini Bapa, hari yang spesial bagi kami, anak-anak Tuhan yang percaya. Kami yakin percaya bersama dengan-Mu di setiap musim hidup kami, di setiap apapun yang kami lalui Bapa, Engkau selalu menyertai hidup kami Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku
perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi setiap kami, umat-Mu yang percaya akan Engkau. Kami bersyukur karena pagi ini kami masih Tuhan izinkan menghampiri-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh memiliki kemenangan bersama-Mu Tuhan. Dan kami boleh mengikuti ibadah. Kami bersyukur. Ini hati kami Bapa. Kami persembahkan kepadamu hidup kami seutuhnya. Pakailah, jadikanlah sebagai alat-Mu. Saatnya kami mau berdiam diri mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada umat-Mu Bapa. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, agar setiap kami boleh diberkati, diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, agar kuasa-Mu yang sempurna menguasai hidup hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi umat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat Paskah. Kita menang bersama Yesus yang telah bangkit. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab pada kesempatan pagi hari ini. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 28. Mari Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang setia, kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-28, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengan judul atau di bawah perikop, Kebangkitan Yesus. Saya akan memulai membacakannya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi. Dan ketakutanlah kepada murid-muridnya
bahwa ia telah bangkit. Maaf, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat terakhir, ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khotbah saya pagi ini dengan judul Yesus, kebangkitan Yesus bagi kita. Kebangkitan Yesus bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus telah diakui. Kebangkitan Kristus merupakan suatu fakta sejarah. Nanti kita akan membuktikan bahwa itu bukan dongeng, bahwa itu bukan cerita yang tidak benar, tetapi itu merupakan suatu fakta sejarah. Dunia internasional pun mengakui dan memberikan penanggalan yang pasti bahwa Yesus bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat fakta-fakta bahwa Yesus itu bangkit. Yang pertama, mari kita melihat fakta kebangkitan itu nyata. Kita bisa melihat bahwa di sini kubur kosong. Kubur kosong. Kubur kosong bisa juga diartikan tidak tahu kemana, apakah itu dicuri oleh muridnya atau bagaimana dicuri oleh orang, bisa kemungkinan. Tetapi mari kita melihat kubur kosong yang seperti apa yang menjadi fakta bahwa Yesus itu bangkit. Yang pertama kubur kosong tadi. Kemudian terjadi gempa bumi yang hebat. Saudara, saat kebangkitan Kristus terjadi gempa bumi yang luar biasa. Mengapa? Di sana kehadiran Allah yang besar itu mengalahkan semua yang mengikatnya, mengalahkan semua yang menawannya, mengalahkan semua yang menahannya. Mungkin batu-batu besar bumi yang menahan dia di dalam laut telah dikalahkan sehingga itu terjadi gempa. Berikutnya saya mencatat penjaga gemetar ketakutan. Ayat yang keempat, ada serdadu-serdadu di sana, ada yang menjaga kubur Yesus itu dengan batu yang besar, ditutupkan lalu disegel. Dijaga oleh serdadu-serdadu. Jangan sampai nanti dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Makanya para serdadu-serdadu menjaga itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat Yesus bangkit, lihatlah di dalam ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Serdadu-serdadu melihat bagaimana malaikat itu menggulingkan batu tadi, dan dia ketakutan gemetar seperti orang mati. Yang berikutnya, perempuan berjumpa malaikat. Perempuan berjumpa malaikat. Itu ayat yang ke-5 dan 6. Saya bacakan. Akan tetapi malaikat berkata kepada perempuan peram itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Saudara, ketika saya membaca ayat ini, janganlah kamu takut, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya teringat bagaimana saat Yesus Kristus waktu itu mau dilahirkan.
berjumpa juga dengan para gembala. Lalu malaikat berkata, jangan takut hai gembala. Aku memberitakan kepadamu, kesukaan besar hari ini telah lahir bagimu, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat memberitakan saat kelahirannya. Begitu dia bangkit, malaikat berjumpa dengan perempuan-perempuan tadi dan berkata, jangan takut hai engkau perempuan. Ayat yang kelima. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang keenam, ia tidak ada di sini. Kenapa? Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Yesus pernah mengatakan pada para murid-muridnya bahwa dia akan bangkit, akan sengsara, mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga dibangkitkan. Sudah pernah mengatakan begitu, bahkan berulang-ulang kali mengatakan begitu kepada para muridnya. Dan malaikat menegaskan kembali apa yang disampaikan Yesus waktu itu. Supaya mereka ingat, mungkin perempuan-perempuan ingat, oh iya ya, Yesus dulu pernah ngomong kepada kita bahwa dia akan sengsara, dia akan dianiaya, dia akan disalibkan, dia akan mati, dikuburkan 3 hari lalu bangkit. Iya ya, saat dikonfirmasi oleh malaikat kepada perempuan-perempuan tadi, supaya ingatan para murid, ingatan para perempuan yang mendengarkan kata-kata Yesus sebelum Yesus mengalami penyalipan, ingat bahwa Yesus pernah mengatakannya kepada murid-muridnya. Saudara, ayat yang ke-7 kita akan melihat adanya perintah dari malaikat. Firman Tuhan berkata begini, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini perintah dari malaikat, beritahukan kepada orang lain, beritahukan kepada murid yang lain, beritahukan kepada khalayak rame, beritahukan kepada orang banyak. Bahwa Yesus itu bangkit, tidak mati selamanya. Dia mengalahkan maut, dia bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan itulah kemenangan kita, amin. Kebangkitan itulah kemenangan kita orang percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Tidak mengalami kuasa kematiannya, tetapi mengalami kuasa kebangkitan. Sehingga kita memiliki pengharapan di masa depan, amin. Amin. Kita punya Yesus yang hebat, yang luar biasa. Dia bangkit. Kemudian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 5-7, Yesus menampakkan diri berkali-kali. Akhirnya banyak sekali mata itu melihat Yesus bangkit. Oleh karenanya begitu banyaknya saksi, maka tidak bisa kebangkitan Kristus dibilang orang itu dongeng. Tidak bisa dibilang orang bahwa kebangkitan Yesus itu tidak benar. Ini fakta sejarah, halo, ini fakta sejarah. Ada saksi, tidak hanya 2 mata, tetapi banyak mata. Bahkan di dalam Alkitab 500 orang menyaksikan setelah Yesus bangkit. Dia menyaksikan Yesus itu. Dan saksinya adalah malaikat. Saudara, kita mengucap syukur. Lalu apa dampaknya? Yang B, ya, saya akan sampaikan kepada kita, ya. B, apa dampaknya bagi kita orang yang percaya? Dampaknya adalah adanya sukacita yang besar. Kebangkitan Kristus membawa sukacita, kebangkitan Kristus membawa kemenangan, membawa pengharapan, membawa kehidupan. Apalah artinya Kristus mati kalau dia tidak bangkit? Apalah artinya kita memiliki seorang pimpinan ataupun pribadi yang kita anut, yang kita puji, yang kita sembah, yang kita katakan Tuhan, kalau dia mati tanpa bangkit, apa artinya itu? Tetapi sejarah membuktikan, saudaraku, bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, sehingga dia mati dan dia bangkit. Inilah bedanya Yesus yang kita sembah dan kita puji dengan pimpinan-pimpinan agama
dengan pendiri-pendiri agama yang lain. Kalau pendiri-pendiri agama yang lain mati nggak pernah bangkit, amin, amin. Pendiri-pendiri agama mati nggak akan pernah bangkit, nabi-nabi mati nggak akan pernah bangkit, tetapi Yesus bangkit. Mengapa? Dia Allah kita, Dia Allah yang hidup. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berada di dalam kubur, tapi Tuhan kita yang bangkit. Tulang-tulangnya tidak ada di sana, Dia ada di dalam setiap hati kita orang percaya. Amin. 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 Luar biasa kita punya Tuhan. Itulah sebabnya kubur kita kosong. Membuktikan Dia hidup. Saudara tahu bahwa hanya anak Allah, Yesus Kristus, bangkit, menang. Kita nyanyikan pujian yang luar biasa itu. Anak Allah, Yesus namanya. Luar biasa. Kita punya Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Kita punya Tuhan Yesus yang bangkit, saudara. Oh haleluya, Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan kematian. Kita punya Yesus yang menang. Mari kita katakan anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, Amin. menyucikan, bahkan mati. Untuk apa? Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berani sebab Dia hidup. Sekali lagi kita dengan semangat. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Ya selamat. bahkan mati. Tebus dosaku. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. 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 Dia hidup. Amin. Dia hidup, saudara. Amin. Dia bangkit. Dia hidup. Dia mengalahkan maut. Kubur kosong. Yesus hidup. Kita punya pengharapan. Amin. Untuk apa kita mempercayai Tuhan yang tidak memberikan kita pengharapan? Untuk apa kita mempercayai Tuhan kalau memang Dia tetap mati, tidak pernah bangkit? Tapi iman Kristen adalah iman yang sudah benar. Bahkan aku beritahu kepada saudara-saudara yang belum memiliki kepercayaan yang pasti. Pastikan hidup saudara punya arti. Jangan sampai saudara mati tidak tahu kemana. Tetapi ada jaminan karena Dia hidup, karena Dia menang. Dampak daripada kebangkitan Kristus ada sukacita besar. Yang kedua, dampak daripada kebangkitan Kristus adalah adanya semangat pemberitaan. Adanya semangat pemberitaan.
Mari kita lihat ayat yang ke-8. Ayat ke-8 berbunyi, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Perempuan-perempuan tadi lari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita besar untuk memberitakan. Dia tidak mau menahan kesaksian itu. Dia tidak mau menahan peristiwa kemenangan Yesus itu untuk dirinya sendiri. Memang dia takut, kita tahu. Karena mereka saat Yesus disalibkan, mereka bubar, kalang kabut karena ketakutan. Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka melihat ke kubur, tidak ada berjumpa dengan malaikat. Lalu malaikat memberitahu. Ingat apa yang pernah dikatakan kepada saudara, bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Ingatan para murid disegarkan kembali. Lalu kata-kata malaikat ditaati oleh perempuan tadi. Lalu perempuan itu tadi memberitakan. Dia lari, perempuan itu berlari cepat-cepat. Mau memberitakan apa yang terjadi. Mereka taat akan kata malaikat. Mereka memiliki beban untuk memberitakan kabar kesukaan itu. Saudara, pemberitaan ini tidak hanya ditegaskan oleh malaikat, tetapi pemberitaan ini ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus yang setelah bangkit tadi. Kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan ayat itu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak hanya malaikat yang meminta untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan itu, tetapi Yesus menegaskan di dalam ayat yang barusan kita baca, bahwa Yesus menegaskan setelah dia berjumpa kepada para murid-muridnya, pergi dan beritakanlah. Jadikan semua bangsa muridku. Saudara yang kudikasihi Tuhan, kita tidak bisa menahan diri dengan anugerah yang telah kita terima. Kita tidak bisa menahan diri melihat orang-orang lain di luar Tuhan Yesus tidak memiliki pengharapan. Di luar Tuhan Yesus kematiannya belum pasti mau kemana, karena masih mudah-mudahan. Tetapi di dalam Yesus ada jaminan, ada garansi bahwa siapa yang percaya Yesus akan diselamatkan. Amin. Amin. Dengarkan baik-baik pesan dari mimbar ini. Hanya Yesus yang bisa menjamin hidupmu masa depan. Hanya Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang adalah Allah itu sendiri, yang menjamin hidupmu di masa yang akan datang. Setelah engkau mati mau kemana? Pikirkan baik-baik. Keputusan di tangan saudara sekalian. Ada garansi di dalam Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasihi itu luar biasa. Siapa yang berani bicara akulah jalan? Nabi mana yang berani berkata akulah jalan? Di bawah kolong langit tidak ada nama lain kecuali Yesus yang sanggup mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada 2-3 jalan menuju surga kecuali melalui Allah yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus itu. Pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Kalau engkau belum memiliki kepastian, kalau engkau masih berkata mudah-mudahan aku nanti kalau mati ke surga, pikirkan baik-baik. Melalui mimbar ini saya sampaikan pesan ilahi. Bahwa hanya ada satu jalan yang bisa menjamin setiap orang setelah mati dia masuk surga, yaitu Allah sendiri yang berinkarnasi menjelma menjadi manusia. Yesus yang mati di atas kayu salib menanggung dosa kita, lalu dia mati dikuburkan,
dan 3 hari bangkit, dan saat ini kita peringati, yaitu dengan kebangkitannya, kemenangannya. Amin. 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 Bersama Yesus kita punya pengharapan. Ada jaminan kekal yang luar biasa. Satu ayat yang akan saya bacakan kepada saudara. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Perhatikan baik-baik. Saudara mungkin tidak harus membuka Alkitab, tapi dengarkan baik-baik. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow, luar biasa ayat ini. Yesus berkata, dia akan memberikan hidup kekal. Dan orang yang diberikan hidup kekal itu pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Siapa yang berani menjamin orang bahwa orang akan diberikan kepastian, keselamatan, hidup kekal? Hanya Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Temukan itu. Kalau saudara sekarang sedang mencari kebenaran, saya menyampaikan kebenaran pagi ini kepada saudara, pendengar dan pemirsa sekalian. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada masa depan, ada pengharapan. Hanya di dalam Yesus ada garansi kekekalan setiap orang yang mau bertobat dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang terakhir, kita akan melihat adanya semangat dalam penyembahan. Saya akan membacakan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Saudara, Yesus ketemu, lalu orang itu memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perempuan-perempuan yang berjumpa Tuhan Yesus mengalami perubahan. Dari ketakutan, dari kegelisahan hidup, bersuka cita oleh karena berita dari malaikat. Tetapi begitu langsung berjumpa dengan pribadi Yesus yang telah bangkit, dia memeluk kakinya dan menyembahnya. Wow, luar biasa saudaraku. Luar biasa. Kebangkitan mengantar setiap orang percaya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mereka langsung menyembah. Mereka tidak mau kehilangan momen penyembahan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka bersuka cita berjumpa dengan Tuhannya yang telah bangkit, yang telah menang daripada maut itu. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus akan mengalami sukacita. Amin. Amin. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus akan mengalami sukacita. Contoh Sakeus. Ingat siapa Sakeus? Pemungut cukai, penarik pajak rakyat, orang yang kaya raya. Ingin menyaksikan melihat Yesus sering naik pohon ara. Lalu Yesus berkata, Sakeus turunlah. Hari ini aku menumpang di rumahmu. Sakeus membuka pintu. Sakeus membuka diri, silakan Tuhan kau masuk ke rumahku. Lalu Sakeus menjamunya. Apa yang terjadi? Begitu berjumpa dengan Yesus. Perhatikan baik-baik. Ketika Sakeus berjumpa dengan Kristus, ada sebuah perubahan hidupnya. Yang tadinya pemeras pajak rakyat. Dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara perhatikan baik-baik. Kata Sakeus, akan kukembalikan 4 kali lipat jika ada orang yang kurugikan, yang kuperas. Orang yang berjumpa dengan Yesus memiliki sebuah perubahan. Saudara berapa lama jadi Kristen, pengikut Kristus? Apakah engkau berubah? Gosipmu masih berubah? Apakah sudah berubah? Apakah engkau masih suka menjelek-jelekan orang? Apakah pikiran kita masih suka pikiran negatif terus? Halo? Perhatikan baik-baik. Kalau engkau menjadi anak Tuhan, kalau engkau menjadi orang Kristen, tapi hidupmu tidak berubah, percuma engkau mengatakan jadi anak Tuhan. Jadilah teladan dari perubahan hidup. Karena firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Jika kita ada di dalam Kristus, hidup kita diperbaharui. Harus diperbaharui. Dan saudara jadi teladan dalam hidup. Jangan justru jadi omongan orang. Anda harus jadi berkat. Karena Anda mengalami perubahan. Amin. Amin. Karena bukan manusia lama lagi.
Karena engkau adalah manusia baru. Karena Yesus Kristus ada di dalam diri saudara. Kebangkitan Kristus, kemenangan kita. Mari kita semakin dekat, mari kita semakin dekat, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan merindukan kita menyembahnya. Kebangkitan Kristus menjadikan kita bersukacita. Anda harus bangkit bersukacita. Saya tahu banyak pergumulan, saya tahu ekonomi sulit, tetapi Anda punya Tuhan yang tidak mati. Amin. Saudara harus bangkit, saudara harus yakin bahwa Tuhan memelihara dan menyertaimu. Jangan cengeng, jadi anak Tuhan dikit-dikit ngambek, jangan cengeng. Anda harus berdiri tegar, tatap masa depan, jalani hidupmu dengan ucapan syukur dan kepastian. Karena Yesus menuntun Anda menuju kemenangan. Amin. Semangat pemberitaan Injil. Orang-orang di luar sana masih banyak yang belum mendengarkan kabar baik ini. Orang-orang di luar sana belum punya masa depan, masih mudah-mudahan kiranya kita masuk surga. Enggak ada kiranya sekarang ada kepastian karena dijamin, digaransi oleh Allah sendiri yang telah bangkit dari kubur. Dan yang ketiga, mari kita mendekatkan diri. Mari kita terus menyembah Tuhan. Dirikan mesbah-mesbah doa di rumah saudara masing-masing. Ajak keluarga, suami, istri, anak berdoa, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala. Kita akan diantar oleh sebuah pujian untuk sebuah perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Berharap kepada Yesus. Hidupku di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau menang, Kau bangkit. Kau telah selamatkan hidupku ya Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa yang Tuhan. Ya Tuhan, segala kami mengucap syukur, sekalipun kami tidak bersama-sama dengan umat-Mu mereka di rumah masing-masing. Tapi biarlah pelayanan kami secara live ini menolong mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Kau menang, Kau bangkit dari kematian. Dan Kau menjadi harapan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah hidup kami semakin baik, semakin berkenan dan mempermuliakan Engkau. Kami dari ruangan ini, yang hanya beberapa gelintir orang melayani-Mu dan memberkati seluruh pemirsa dan jemaat yang di rumah mereka masing-masing. Inilah doa permohonan kami Bapa. Biarlah kami semakin dekat dengan Engkau, semakin mengasihi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengumuman yang boleh kita perhatikan bersama-sama bahwa ibadah minggu depan pada tanggal 19 April kita akan tetap ibadah dengan secara live.
Kiranya Tuhan memberkati, dan bagi sidang jemaat dan simpatisan gereja yang memberikan persembahan persepuluhan, saudara bisa melihat di layar ya. Persembahan bisa dikumpulkan melalui amplop, melalui keluarga masing-masing, taruh di amplop lalu dibawa ke sekretariat gereja. Lalu persembahan juga dan persepuluhan bisa ditransfer sesuai dengan rekening yang tertera di sana. Kemudian yang ketiga, gembala sidang menghimbau kepada jemaat agar senantiasa terus bertekun di dalam membangun misbah doa bersama keluarga, membaca firman Tuhan dengan setia. Mari kita bersama-sama berdoa secara serentak setiap hari pukul 21 ya. Pokok-pokok doa akan dipersiapkan dan dikirimkan lewat WA secara grup ya, lewat grup WA. Yang keempat, dalam keadaan dan situasi saat ini mari kita bersama-sama tetap taat pada himbauan dan peraturan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, menjaga kesehatan, pola makan yang baik, istirahat yang cukup, agar kita bisa memutuskan tali rantai penyebaran virus corona yang semakin meningkat. Tidak lupa atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berulang tahun. Bagi Bapak Ibu sekalian jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 12 Ibu Esther Rumintaulina Pitupulu, selamat ulang tahun. 13 April Bapak Dedi, selamat berulang tahun. 14 April Bapak Yohanes Ari Kristianto, selamat berulang tahun. Dan 18 April Diakon Bejo Theophilus, selamat berulang tahun. Tuhan memberkati. Warta yang terakhir yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah Gereja Baptis Indonesia Palembang akan mengadakan aksi sosial untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dalam situasi COVID-19 ini. Gereja menghimbau kepada jemaat untuk dapat berempati, ya, berpartisipasi, mengumpulkan dana, memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan dana bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Demikian himbauan, informasi, dan juga pengumuman yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami di dalam ibadah kami pada kesempatan pagi ini. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah Tuhan memberkati mereka sekalian dengan berkat anugerah dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami, berkati Bapak Presiden Jokowi dengan jajarannya sampai ke RT, sampaikan bagian pemerintahan yang paling bawah di dalam menangani virus corona saat ini yang sungguh luar biasa ini Bapak. Kami doakan kiranya setiap kebijakan, setiap peraturan, setiap himbauan boleh ditaati oleh masyarakat luas dan mereka boleh sungguh-sungguh melakukan kegiatan yang baik. Mereka berada di rumah, mengantisipasi, membatasi supaya tidak menyebar virus dan boleh segera selesai. Kami juga doakan saudara-saudara kami yang kena PHK, biarlah Tuhan juga boleh menolong keluarga-keluarga mereka. Berkati mereka sekalian, kiranya ekonomi, keuangan mereka Tuhan bukakan jalan agar mereka boleh mencukupi kebutuhan keluarga. Kami juga doakan untuk para dokter, para perawat yang berada di garis depan untuk berjuang menyelamatkan orang-orang yang sedang terpapar virus yang ada di rumah sakit. Kami doakan rumah sakit di seluruh Indonesia, bahkan rumah sakit baptis yang ada di Kediri, yang ada di Malang, yang ada di Batu Malang, yang ada di Semarang, yang ada di Lampung, yang ada di Indonesia bagian timur, berkati untuk juga boleh ikut ambil bagian di dalam menangani pasien-pasien yang ada di rumah sakit masing-masing. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Berkatilah sekalian mereka yang untuk sementara ini kami tidak bisa bertatap muka dengan mereka, tetapi doa kami untuk mereka Bapak, berkatilah mereka sekalian Tuhan, baik yang ada di luar negeri, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di rumah saat ini. Saudaraku, mari kita arahkan pikiran, perasaan hati kita kepadanya. Kita terima berkat dari Allah. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kamu telah
terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. That's caught in the crossfire.